mengambil kurma, mengunyahnya hingga sangat halus, lalu dimasukkan ke dalam mulut si bayi dan ditempelkan ke langit-langit mulutnya. Hari ini tentu saja memberi keberkahan kepada bayi tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dirahmati Allah, alhamdulillah kita akan melanjutkan pembahasan kita masih mengenai akikah. Ada beberapa hal yang mesti dijelaskan kembali terkait dengan proses pelaksanaan akikah agar tidak terjadi kesalahpahaman atau bahkan terjadi saling tuding menuding, saling menuduh seseorang berbuat bid'ah, telah berbuat syirik atau hal-hal yang melanggar ketentuan agama hanya karena proses pelaksanaan akikah. Yang pertama mengenai jenis hewan yang disembelih untuk akikah. Para ulama telah menyebutkan dan telah jama kita ketahui bahwa yang disembelih untuk akikah adalah kambing dan sejenisnya, seperti biri-biri, domba atau yang lainnya. Namun ada juga sebahagian ulama yang membolehkan untuk menggunakan sapi atau unta dalam akikah, namun sangat jarang terjadi. Yang tidak boleh atau tidak bisa disebut akikah adalah hewan selain hewan ternak seperti kambing, sapi atau unta. Katakanlah ada yang mau mengakikahi anaknya dengan menggunakan ayam dengan jumlah yang banyak. Berapapun jumlah ayam, berapapun banyaknya, berapapun harganya, walaupun mungkin setara atau lebih tinggi dengan harga kambing, tetap saja mengakikahi bayi atau anak kita dengan ayam sama sekali tidak bisa disebut sebagai akikah. Yang kedua mengenai jumlah hewan yang disembelih. Yang kedua mengenai jumlah hewan yang disembelih. Untuk bayi laki-laki 2 ekor kambing, atau jika mengambil pendapat sapi atau unta juga harus 2 ekor. Adapun untuk wanita adalah 1 ekor. Terkait dengan laki-laki yang menyembelih 2 ekor kambing, jika terjadi suatu saat ada orang yang ingin mengakikahi anaknya, namun ternyata dia belum mampu membeli 2 ekor kambing karena anaknya laki-laki, maka dia boleh mencicil, atau dia baru mampu hari ke-7 baru 1 ekor, nanti ketika ada kelebihan rezeki dia mampu untuk membeli 1 ekor kambing lagi, maka itu boleh untuk dilakukan. Setelah sembelihan akikah kita telah siap, siapa yang boleh memakannya atau bagaimana cara pendistribusiannya? Para ulama telah menjelaskan bahwa boleh kita bagi menjadi 3 bahagian. Sepertiga yang pertama dimakan oleh diri sendiri dan keluarga intinya. Sepertiga yang kedua diberikan kepada tetangga dan kerabat walaupun dia orang kaya. Dan yang ketiga diberikan kepada fakir miskin. Adapun untuk cara penyajian, maka para ulama juga mengatakan lebih utama atau lebih baik jika kita sajikan sudah dalam bentuk dimasak atau dalam bentuk makanan yang sudah matang. Namun bukan berarti tidak boleh kita bagikan daging mentah. Boleh saja, namun sekali lagi lebih baik jika kita sudah menyajikan dalam bentuk yang sudah siap santap, lalu kita bagikan kepada orang-orang yang ingin kita berikan tadi. Kapan waktu penyembelihan? Tentu saja pada dasarnya menyembelih hewan akikah boleh kapan saja. Mungkin di pagi hari, petang, siang, atau bahkan mungkin malam. Walaupun ini jarang terjadi. Tapi ada sebagian ulama mengkhususkan bahwa lebih afdal atau lebih baik jika disembelih pada waktu duha, mengkiaskan kepada kurban bahwa waktu yang paling baik menyembelih kurban adalah waktu duha.
Apa saja hal yang dilakukan dalam proses akikah? Tentu saja proses akikah pada intinya adalah penyembelihan hewan. Namun ada hal lain yang merupakan sunnah dari baginda Rasulullah SAW yang juga mesti kita ketahui agar bisa kita praktekkan. Sebagaimana hadis dari baginda Rasulullah SAW, kullu ghulamin rahinatun biaqiqatihi tuzbahu anhu yawma sabi'ihi wa yusamma fihi wa yuhlaqu ra'sahu. Setiap anak tergadai dengan hewan akikahnya. Pada hari ketujuh ia disembelihkan hewan akikah, diberi nama dan dicukur rambutnya. Maka dari hadis ini, selain dari penyembelihan akikah, ada dua hal lagi yang ditambahkan demi sempurnanya proses akikah kita, yaitu memberi nama. Pemberian nama kepada bayi tentu saja boleh sejak dia di awal lahir, atau bahkan ada yang sebelum lahir dia sudah mempersiapkan nama untuk anaknya. Namun alangkah baiknya jika nama tersebut yang sudah disiapkan sebelumnya diresmikan atau dipastikan pada hari akikahnya. Dalam pemberian nama kepada anak kita, kepada bayi kita, tentu saja sesuai dengan tuntunan syariat, kita dianjurkan untuk mencari nama-nama yang baik. Dan paling disukai oleh baginda Rasulullah jika anak bayi laki-laki diberi nama Abdullah atau Abdurrahman. Namun nama yang lain selama artinya baik tidak mesti berbahasa Arab. Dalam bahasa lokal artinya baik itu tidak mengapa. Jangan sampai kita memberi nama dengan arti yang buruk, baik di dalam bahasa Arab maupun di dalam bahasa lokal kita. Apalagi hanya ingin ikut-ikutan dengan tren, hanya karena melihat film, melihat nama-nama artis lalu memberinya nama seperti artis-artis itu, atau mungkin memberinya dengan nama-nama asing, pemain bola atau semacamnya, hanya karena kita fans, kita mengidolakan seseorang tanpa kita tahu apa maksud dari namanya. Hal yang berikutnya untuk menyempurnakan proses akikah yaitu mencukur rambut bayi. Kebiasaan kita selama ini mencukur rambut bayi hanya sebahagiannya saja. Tidak apa-apa, tapi lebih baik lagi jika yang dicukur adalah seluruhnya atau digunduli. Lalu rambut yang tadinya telah digunduli dikumpulkan lalu ditimbang. Banyaknya timbangan tersebut kemudian dihargai dengan barang berharga seperti emas, perak, dalam zaman Nabi dinar atau dirham. Lalu jumlah tersebut kita sedekahkan kepada fakir miskin. Ada hal terakhir yang tidak disinggung dalam hadis ini, tapi merupakan kebiasaan dari baginda Rasulullah SAW dan para sahabat beliau, yaitu tahnik. Tahnik ini adalah mengunyah kurma, baik itu kurma kering, tamar, atau kurma basah, rutab. Lalu kunyahan tadi yang telah sangat halus dimasukkan ke dalam mulut bayi. Hal ini sering dilakukan oleh para sahabat. Jika mereka memiliki bayi yang baru lahir, mereka mendatangi baginda Rasulullah SAW meminta beliau untuk mentahnik anak mereka. Rasulullah mengambil kurma, mengunyahnya hingga sangat halus, lalu dimasukkan ke dalam mulut si bayi dan ditempelkan ke langit-langit mulutnya. Hari ini tentu saja memberi keberkahan kepada bayi tersebut. Kita mencari berkah dari baginda Rasulullah SAW. Dalam hal ini bisa kita praktekkan. Kita datangi orang-orang saleh, meminta keberkahan mereka dari zurriyah atau anak keturunan baginda Rasulullah SAW, atau para kiai, para ustadz, orang-orang saleh yang bisa memberikan keberkahan untuk anak-anak kita. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir dan ini tidak kalah pentingnya yaitu kaitannya dengan tradisi. Paling tidak selama ini ada dua hal yang selalu dipertentangkan di tengah-tengah masyarakat, dan ini tentu saja bukan hal yang baik untuk dipertentangkan. Yang pertama yaitu kebiasaan kita atau tradisi kita membaca maulid Nabi
atau membaca Al-Barzanji ketika proses akikah. Memang tentu saja ini tidak pernah dilakukan di zaman baginda Rasulullah, tidak pernah dilakukan oleh para sahabat, karena berzanji maulid itu belakangan. Namun bukan berarti ini tidak boleh dilakukan. Mengapa? Karena ini hanyalah bagian dari tradisi, bukan masuk ke dalam hal pokok ibadah, sehingga tidak perlu dipertentangkan. Bahkan kita menganggap bahwa membaca maulid, membaca sejarah Nabi, berselawat kepada baginda Rasulullah SAW itu akan mendatangkan berkah untuk si bayi yang diakikahi, dan tentu saja kepada semua orang yang berselawat kepada baginda Rasulullah SAW. Sekali lagi, ini hanyalah tradisi yang boleh ada, boleh tidak. Jika karena hal-hal tertentu tidak sempat dibacakan, jangan dipaksakan, karena memang itu hanyalah tradisi. Tradisi yang berikutnya mengenai hal-hal yang dianggap ini merupakan peninggalan orang tua dulu, bahkan ada yang mencap itu adalah peninggalan dari agama Hindu atau agama yang lainnya. Seperti meletakkan sesuatu di atas baki, biasanya terdiri dari kelapa, beras, lilin, dan beberapa item-item yang lain yang disiapkan. Apakah ini boleh atau tidak? Tentu saja jika itu hanyalah dianggap sebagai tradisi, tidak diyakini membawa dampak baik atau dampak buruk kepada bayi, pada keluarga, maka tidak mengapa dan tidak boleh menganggapnya wajib. Dalam arti, jika suatu saat ternyata ada item yang kurang, ada barang yang tidak ada, tidak sempat mencari kelapa, tidak sempat membakar lilin atau yang lainnya, maka hal ini tidak mengapa. Karena sekali lagi, ia hanyalah merupakan sebuah tradisi yang boleh ada, boleh tidak. Tradisi boleh dilaksanakan selama tidak ada hal-hal yang dilarang oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan untuk itu saya mengingatkan ada satu hal yang dilarang oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan sebahagian kita masih ada yang melaksanakan. Di zaman baginda Rasulullah diberi istilah tadmiyah. Tadmiyah ini adalah mengambil darah dari sembelihan akikah tadi, atau bahkan dari hewan yang lainnya, wal iyadzubillah, apalagi hewan dari hewan yang haram seperti anjing atau babi, lalu darah tersebut dioleskan ke kening si bayi. Hal ini dilarang oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu hadis Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha, bahwa Rasulullah melarang untuk tadmiyah, bahkan mencari solusi agar pelaksanaan tadmiyah hilang dari masyarakat Islam. Beliau menggantinya dengan minyak wangi. Beliau mengambil minyak wangi lalu kemudian diletakkan di bagian tubuh si bayi atau diletakkan di keningnya. Tentu ini lebih bermanfaat dan lebih sesuai dengan fitrah manusia. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, jika kita memiliki kelebihan rezeki untuk mengakikahi anak kita, maka akikahilah dengan cara-cara yang benar, dengan tidak mubazir, apalagi menghilangkan keberkahan dari proses akikah. Ada sebagian orang menganggap urgen harus mengundang orkestra, musik, atau elektron, tapi kemudian mengabaikan hal-hal yang merupakan substansi dari akikah. Tidak mampu membeli kambing, namun ternyata mampu untuk menyewa alat musik. Tentu ini tidak sesuai dengan syariat dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita harus melihat mana prioritas, mana tidak. Tidak mengapa menunjukkan kebahagiaan dengan mengundang musik, namun tentu saja dalam batasan-batasan tertentu, tidak sampai ada perbuatan yang melanggar syariat
di dalamnya tidak membuat kita lalai dan tentu saja tidak kehilangan prioritas kita. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.